Lovers, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi mingguan. Ya, langsung aja. Dimulai dengan Wisdom Oracle, Wisdom of the Oracle. Ya. The main vibes of this week. Dari tanggal 6 sampai tanggal 12. Ini ada New Moon di Virgo. New Moon di Virgo. Artinya apa ya? Artinya, pertama, setiap orang punya energi Virgo, ya. Berdasarkan bercatnya, kita bisa ngelihat efeknya untuk kita di area mana, di rumah mana, gitu kan. Ya. Untuk Virgo rising sign atau Virgo ascendant sign, berarti rumah pertama yang kena. Rumah pertama apa sih? Ntar lagi kita cek. Gue akan publish semuanya 12 rumah ya untuk semua. Dan untuk member-member ya, kalian bisa download bahkan materi-materi pendalamannya supaya kalian bisa pelajari sendiri dengan ritme kalian sendiri ya. Jadi kalau kalian belum jadi member, gue undang untuk jadi member ya. Dicek aja, tinggal cek itu, klik tombol join atau gabung. Di situ ada pilihan-pilihan berangkat dari 19.900 per bulannya. Sudah bisa jadi member, tapi kalian bisa pilih sendiri benefit yang sesuai dengan kebutuhan kalian sendiri. Oke? New Moon di Virgo. Untuk Virgo rising atau ascendant sign ya, yang akan terkena dampaknya yang pasti adalah penampilannya. Bagaimana Virgo rising atau ascendant sign ingin terlihat? Image yang seperti apa? Kesan yang bagaimana Virgo rising atau ascendant sign ingin tampil? Dia akan memulai penampilan baru ya kan, potong rambut mungkin ya kan, dandan yang lebih mungkin, atau rambutnya dicat kali ya gitu. Atau pakai tato, pakai piercing. Bebas. Untuk yang lain, kalian bisa lihat berchart kalian masing-masing. Virgo itu ada di rumah keberapa, di situ kalian akan berdampak. Secara general, New Moon Virgo itu membuat kita lebih fokus pada kesehatan kita, ya, lebih terorganisir, lebih detail untuk dalam merencanakan atau planning, lebih serius dalam merencanakan sesuatu, ya, lebih terorganisir, mungkin lebih punya bikin schedule, ya, dan ya pokoknya lebih serius lah untuk bekerja. Merealisasikan kalau punya project baru, ingin mulai project yang baru, ini waktunya gitu. Bagaimana kita akan menganalisa, bagaimana kita akan melayani orang lain ya, di keseharian kita, apa yang berubah gitu, apa yang perlu diubah. Itu energi New Moon di Virgo. Kalau ada yang mau diet, waktunya yang tepat ya. Kartu pertama TikTok, kedua The Fates, ketiga New Life, alam bawah sadar, A Leg Up. Nah, TikTok. Yang suka main TikTok, silahkan diperdalam. Jadilah yang ahli, yang master dari TikTok. Nggak ada yang bercanda gue. TikTok di sini lebih waktu ya. TikTok. Jangan merasa terburu-buru, jangan merasa kayak diuber-uber ya. Ini emang energinya tuh kita serasa diuber-uber, tapi santai. Waktu itu ilusif. Kalau kita terburu-buru dalam mempekerjakan segala sesuatunya ya, pasti jadinya berantakan. Nah, ini energi Virgo juga nih ya, karena dia nggak mau diganggu juga tuh kalau lagi yang namanya persiapan atau segala macam. Dia perfeksionis, detail. Yang penting gue siap. Kalau gue nggak siap, gue nggak akan maju. Nah, itu TikTok. Tapi satu yang harus kita keep in mind ya, energi Virgo itu sendiri yang perfeksionis tadi nggak real juga. Kenapa? Karena waktu kita memang walaupun ilusif ya, hidup kita itu terbatas gitu ya.
Jadi ada dualitas juga tuh di situ. Jangan kita merasa terburu-buru sehingga segala sesuatu yang berantakan cuman karena merasa diuber-uber. Orang pikiran kita sendiri yang uber-uber, ya kan? Tapi sadari juga kalau hidup kita semua itu terbatas. TikTok. The fates, takdir. Itu waktu kita terbatas tuh takdir itu sendiri, ya. Jasad kita tuh nggak abadi, hanya soul kita, jiwa kita yang abadi, jasad kita enggak. Itu yang membatasi. Takdir itu sendiri sifatnya membatasi memang. Sebebas-bebasnya kita, ya, sebebas-bebasnya kita enggak. Kita tetap punya jalurnya sendiri yang kita harus temui, ya kan? Menyadari takdirnya kita sendiri pun kita bisa merubah, mengkondisikan. Kalau kita nggak sadarin, kalau kita nggak tahu menemui jalannya kita nggak bisa, mana mungkin merubahnya, ya kan? New life, new life, new moon, new life, kehidupan baru, kebiasaan baru, kesehatan yang baru, goal baru, proyek baru, anything new. Alam bawah sadar kita awake up. Ini artinya mintalah bantuan. Kita itu makhluk sosial, ya. Nggak harus bisa melakukan semuanya sendiri. Di saat kita butuh bantuan, jangan takut untuk minta bantuan, ya. Jadi kalau kalian butuh gua, nomor gua ada di bawah, ya. Tinggal kontak aja untuk personal reading, bebas. Apalagi kalau jadi member. Kalau jadi member kalian dapat promo 50.000 untuk personal reading, ya. Dengan waktu yang terbatas. Kita lihat dengan Lenormand, ya, 5 kartu aja. Apa sih yang terjadi dalam minggu ini di bawah efek New Moon di Virgo, ya, dari tanggal 6 sampai 12 September. Apa sih yang terjadi tanggal 6 sampai 12 September? Polar Bear, Duality, Two Faces, Moon, TikTok lagi, Time, Clock, Stairs, alam bawah sadar, Letter, kita punya pilihan tentang finansial, tentang kuasa yang kita miliki, tentang otoritas yang kita miliki, tentang ibu, entah kita berperan sebagai ibu, entah kita berhubungan dengan ibu, finansial tadi, ya, yang punya otoritas, kuasa, termasuk pemerintah itu sendiri. Kita punya pilihan bagaimana kita menghadapi Polar Bear ini, ya. Sadari ada dualitas di sini, di dalam waktu itu sendiri tadi yang gue jelasin, ya, masalah waktu tadi, ya, waktu yang tidak terbatas, yang ilusif, dan waktu yang membatasi, yang sebenarnya membatasi, ya. Ada dualitas di sini, yin dan yang. Ini energinya New Moon, dan New Moon di Virgo. New Moon di Virgo itu kan berarti dia sama, ya, barengan. Matahari sama bulan ada di Virgo, ya, si Virgo season. Kalau dilihat gambarnya tuh, muka pertama ada bulan, muka kedua ada matahari. Yang jelas ada akhir dan ada beginning.
bagaimana kita menghadapi itu dualitas yang kita punya masing-masing, sisi gelap dan sisi terang diri kita masing-masing, ya. Dan bagaimana kita memanfaatkan sisi gelap dan sisi terang kita, itu akan berpengaruh di mana, di apa yang kita rasa, emosional kita, intuisi kita, ya. Moon Virgo. Ini lebih ke waktu bagaimana kita mengorganisasi dan menganalisa keseharian kita, ya. Ini benar-benar new moon di Virgo. Dan kita punya kemampuan atau kuasa, otoritas untuk mengendalikan, ya, pilihan-pilihan kita, hidup kita sendiri dalam memiliki, entah itu finansial atau sebagai ibu, apa. Alam bawah sadar kita adalah the letter, ya, kontrak, dokumen, news, ya, tentang potensi kita sendiri, sumber daya kita. Bagaimana kita ingin mewujudkan sebuah kontrak itu, perjanjian atau komitmen. Karena semua yang di sini dari waktu, rasa, sisi gelap, sisi terang, itu semua sifatnya spiritual, Bu. Tidak nyata, tidak berwujud, ya. Bahkan power, otoritas itu sendiri sifatnya gak nyata. Komitmen kita apa untuk mewujudkan menjadi nyata? Tentang apapun sumber daya kita yang kita miliki, ya. Kita lihat di sini dengan tarot energi perharinya dari tanggal 6 sampai tanggal 12, oke? Five of Cups, tanggal 6, tanggal 7, Queen of Swords, tanggal 8, Five of Wands, tanggal 9, Justice, tanggal 10, The Moon, tanggal 11, Eight of Swords, tanggal 12, Three of Cups, Under the Deck, Four of Swords. Energinya kayaknya nggak asik, tapi ya sudahlah. Energi tanggal 6, ya, Five of Cups. Ini energi Scorpio. Kita mungkin merasa kehilangan, merasa regret, menyesal akan sesuatu yang sudah tidak lagi ada di sekitar kita. Apapun itu, ya, orang, benda, pekerjaan, whatever. Dengan energi Scorpio, Sun in Scorpio, Virgo season, ini mungkin juga tentang pemahaman kita sendiri atau komunikasi yang sudah tidak ada. Ya. Kita merasa sedih karena sudah tidak berkomunikasi lagi, atau, ya, pemahaman kita yang harus kita lepaskan, ya. Keyakinan-keyakinan yang kita pegang selama ini ternyata sudah lagi tidak sesuai, ya. Untuk tanggal 7, Queen of Swords, energi Libra. Kita akan komunikasikan value, nilai yang kita pegang, ya. Kita mungkin ingin menuntut keadilan, atau kita memang dituntut untuk adil, seimbang
dengan energi, waktu, bahkan nilai prinsip-prinsip kita sendiri. Ya. Ini lebih diplomatis kita ya. Ini masalah income, value kita, self worth kita ya. Tanggal 7. Tanggal 8, Five of Wands. Akan ada konflik di sini. Karena kita yakin akan apa yang kita inginkan, ya. Kita yakin untuk kita menuju kemana. Mungkin akan ada konflik di sini. Konflik itu nggak selalu jelek, nggak perlu banget dihindari. Bahkan dengan adanya konflik kita berkolaborasi untuk mendapatkan sebuah solusi daripada diam, yang ada malah ngedumel di belakang. Hadapin supaya tercipta solusi untuk semua. Five of Wands energinya Leo, sesuatu yang sudah berakhir. Tentang karma, tentang keyakinan yang membatasi diri kita sendiri, tentang alam bawah sadar kita yang mungkin kita baru sadari gitu kan. Kita baru sadari ya. Itu konflik adanya ada di dalam diri kita, kemudian bisa mewujud di sekitar kita, sangat bisa. Dan bentuknya pasti berbeda. Yakinin, sadarin aja deh. Apapun konflik yang harus kita hadapin di luar, secara nyata itu berangkatnya dari dalam diri kita sendiri. Kalau kita belum bisa menerima, ya pasti di luarnya juga gitu. Artinya kalau dalam kita nggak nerima, bukannya harus kita nerima. Kita nggak harus selalu menerima, kita nggak harus selalu berkompromi, enggak. Kalau emang kenyataannya nggak sesuai, tabrak aja. Tapi sadarin aja dulu. Yang namanya bener salah kan hanya orang yang bersangkutan yang tahu. Sesuai atau enggak sesuai dengan nilai-nilainya ya. Diplomatis bisa. Tanggal 6, 7, 8, 9 Justice, energi Libra lagi. Nggak jauh beda energinya dengan tanggal 7. Keadilan, keseimbangan dalam menilai, dalam menghargai. Yang pertama adalah diri kita sendiri, sehingga kita bisa menghargai orang lain. Menghargai orang lain itu adalah result, hasil bagaimana kita menghargai diri kita sendiri. Kalau kita nggak bisa menghargai diri kita sendiri, semuanya yang keluar itu, yang kita tunjukkan itu cuman jaim, cuman pencitraan. Tanggal 6, 7, 8, 9, 10. Tanggal 10 The Moon, energi Pisces sama Cancer. The Moon tapi di Virgo. Back to Virgo. Energi New Moon itu 2 minggu. Apa yang ingin kita buat sehingga perasaan kita bisa diakui. Merasa terisolasi mungkin. Merasa kurang punya nilai. Merasa ya Pisces ya, rumah ke-12 itu merasa banyakan kurangnya deh, self sabotage-nya tinggi ya, itu kalau energinya Pisces. Tapi kan ini di Virgo ya, Virgo pun self kritiknya juga nggak bercanda, bagaimana mengkritisi diri sendiri. Tanggal 11 Eight of Swords, energi Gemini. Kita merasa terperangkap, terjebak oleh pikiran-pikiran kita sendiri. Pikiran-pikiran kita sendiri yang membatasi tingkah laku dan perilaku kita. Energi Gemini. Ini mungkin tentang karir, reputasi, status sosial, life's goal. Apa yang ingin kita capai
Kita merasa terjebak, merasa terperangkap. Mungkin saatnya nyalain lingkungan, suasana, situasi. Enggak juga kali ya. Kalau kita bisa bersikap menghargai diri kita sebagaimana adanya, kita akan membalikan semua situasi itu. Kok? Ya nggak? Tanggal 12, Three of Cups. Energinya Cancer. You party-party, you hang out, you kumpul-kumpul, reuni. Ini senang-senang. By the way, Mercury udah di Libra ya. Venus juga masuk ke Libra. Ini tanggal 12. Mars juga ke Libra. Akan ada happiness sih gitu. Akan ada happiness. Alam bawah sadar kita, Four of Swords. Kita mencoba untuk merenung, kontemplasi dengan apapun pelajaran dan kekecewaan yang baru saja kita alami untuk membangun lebih baik ke depannya. Gitu. Dengan energinya Four of Swords. Mungkin ada yang baru mau memulai sesuatu yang baru karena ada di bawahnya ada the death ya. Ada the death. Ada yang memang sudah harus kita tinggalkan. Anyway, bonus dari Divine Wisdom Cards udah gue pre-shuffle, udah gue kocok ya. Apa sih semesta gimana beri kita petunjuk gitu kan. Beri kita petunjuk dan arahan. Keluarnya 2 kartu ya. Gue bacain ya. When you are in your God space, you know and understand that all you are now experiencing is temporary. I tell you that heaven and earth shall pass away, but you shall not. This everlasting perspective helps you to see things in their proper light. Ketika kita berada di ruangnya ilahi gitu, ilahian, kita tahu dan mengerti kalau segala yang kita alami itu sifatnya temporary, sifatnya sementara. Dan surga dan bumi pun juga akan lewat. Tapi kita enggak. Jiwa kita enggak. This everlasting perspective, perspektif yang tiada henti ini, tanpa akhir ini, itu membantu kita melihat segala hal dengan terang yang sebenarnya. Coba ada di screenshot, zoom supaya kalian bisa translate dan pahami sendiri. Semoga pemahaman gue bisa bantu. Yang kedua, every human thought and every human action is based in either love or fear. There is no other human motivation, and all other ideas are but derivatives of those two. There are simply different versions, different twists on the same thing. Jadi pemikiran manusia dan tingkah lakunya dan tindakannya itu berdasarkan akan cinta atau takut, fear. There is no other human motivation. Jadi tidak ada motivasi lain. Semua ide yang lain itu hanya perluasan, pengembangan dari cinta atau takut itu sendiri. There are simply different version. Yang ada hanya versi-versi yang berbeda. Berbeda twist rasa, berbeda situasi, tapi temanya tetap sama. Cinta atau takut. Balik lagi, cinta dan takut itu 11-12. Sama-sama punya ilusinya masing-masing. Jadi perspektif yang mana? Coba di screenshot, zoom it out, translate, semoga pemahaman kita sinkron ya. Udah segitu aja, semoga resonate sama berguna. Sampai ketemu minggu depan. Dah.